Penggerebekan yang terjadi saat serangan fajar di rumah Raffi di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, yang akhirnya membawa Raffi ke kursi tersangka kasus narkoba, terasa bak guntur di siang hari. Sang ibu sangat terpukul, begitu pula kerabat dan sahabat-sahabatnya. Sosok Raffi yang lincah dan energik menebar tawa, serta menjadi tulang punggung keluarga sejak sang ayah meninggal 12 tahun lalu, tiba-tiba dinyatakan positif mengkonsumsi metilon. Padahal selama ini Raffi merokok pun tidak. Namun pihak BNN sudah sangat yakin bahwa metilon yang diakui dikonsumsi Raffi merupakan bagian dari narkoba. Metilon sendiri kabarnya belum tercantum dalam Undang-Undang Narkotika. Dari kemarin, kami sudah mulai menerima masukan, pertanyaan dari Polda dengan adanya mereka menemukan apakah itu pil, apakah itu kapsul yang sejenis, termasuk tanaman. Pada kesempatan ini juga kami sampaikan bahwa sikap BNN terhadap zat ini sudah yakin bahwa ini bagian dari narkoba. Saudara R terbukti menguasai 14 butir metilon atau 3,4 metilen dioksikatinone dan 2 linting ganja. Berdasarkan saksi-saksi yang ada di tempat kejadian perkara. Raffi sendiri belum mengakui berarti? Diakui. Segalanya kan zat itu kan untuk mendapatkan suatu penghilang rasa supaya lebih tenang dan sebagainya kan. Nah, ini dia pakai sejak ada masalah dengan pribadinya. Kasus ini bisa membuka wacana kita semua bahwa zat yang tadinya dibikin obat, rupanya bukan obat. Ini adalah satu zat yang berbahaya, yang bisa menimbulkan adiksi dan seterusnya. Lantas, apa zat metilon yang membuat Raffi terhempas ke kursi tersangka? Selama ini, BNN menyebutnya jenis zat aditif baru. Namun, dokter ahli narkoba Al-Bakri Husin jelas-jelas menampiknya. Di beberapa negara, metilon disebut bukanlah narkoba. Lalu dengan tegas, dia meminta agar pemakai metilon, apalagi yang masih dalam tahap seperti Raffi, untuk tidak berlama-lama menjalani rehabilitasi dan segera dipulangkan ke rumah. Menurutnya, metilon sangat jauh berbeda dengan narkotika. Dan bukan tidak mungkin pemakai seperti Raffi tidak menyadari kalau benda tersebut merupakan turunan atau derivat dari narkoba. Metilon dan ketilon itu bukan obat baru. Dia bukan zat baru. Sudah lama di Indonesia ada. Dan kelompok ini kelompok yang sebetulnya zat ini stimulans. Stimulans itu membuat orang ada perasaan senang, giat, aktif. Di beberapa negara, baik ketilon maupun metilon bukan merupakan narkotik. Dia merupakan substance control. Jadi kalau saya pikir kalau orang pakai ketilon dan metilon untuk kepentingan sendiri, saya kira tidak ada alasan dia untuk direhabilitasi jangka panjang. Kasihan, mereka kan produktif. Beda sama narkotik. Kalau narkotik itu memang membuat ketergantungan, edik, sakau, agresif, dan kriminal. Ini enggak kriminal. Hanya untuk kepentingan dia sendiri. Jadi kalau boleh saya sarankan, orang-orang pengguna itu bukan sama sekali pecandu. Beda deh. Pengguna itu adalah mereka yang menggunakan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tidak mengganggu orang lain, dan saya sarankan untuk tidak direhabilitasi jangka panjang dan dipulangkan ke rumah. Mungkin ya, saya sih menanggapinya secara saya susah ngomong. Iya jadi gitu. Maksudnya praktisi hukum itu kan sekolah yang, masa ada sih sekolah yang ngelulusin seseorang nggak ngerti apa-apa, pasti ngerti. Jadi pastinya nggak asal sembarang ngomong gitu. Dan pasti bener lah, kalau nggak ada undang-undangnya ya ngapain ditindak. Pernyataan dokter ahli narkotika tadi seolah memperkuat keterangan Yudi Suryadi, Ketua Gerakan Anti Narkoba Nasional yang selama ini dekat dengan Raffi. Selama bergaul dengan Raffi, ia belum sekalipun melihat Raffi merokok. Fakta itu memperkuat aktivis anti narkoba ini kalau Raffi hanyalah korban. Begitupun menurut pengakuan pekerja di rumah Raffi sehari-hari. Lalu mungkinkah Raffi tidak menyadari kalau apa yang dikonsumsinya untuk mempertahankan stamina itu merupakan zat aditif? Saya Ketua Gerakan Anti Narkoba Nasional DKI Jakarta merasa prihatin
kepada Rapi tentang masalah kasus ini. Tapi saya sudah serahkan kepada pihak rekan-rekan di BNN agar Rapi diberikan rehabilitas. Itu karena kan beliau hanya pemakai. Saya kan berkawan dengan Rapi bukan sebulan 2 bulan, sudah lama. Jadi beliau tidak pernah saya lihat merokok, minum alkohol sama saya ya. Jadi pas dia menggunakan zat yang baru itu, saya rasa ya dia pemula, bukan pemain lama, hanya ingin mencoba. Rapi Ahmad adalah pemula. Kalau Rapi Ahmad pemain lama, dia ketergantungan kepada narkoba, bisa kelihatan kok. Oh enggak, saya mah Rapi baik orangnya tuh. Saya mungkin ngerokok juga enggak, dia minum kopi juga enggak ada. Masanya saya terus terang aja, selama di sini kan saya suka begadang kan. Enggak ada orang yang mencurigakan, datang enggak ada. Tapi kan super sibuk, capek kan. Pulang syuting subuh, sempatan paling main PS 1 jam baru tidur. Gitu, berangkat pagi lagi 5:30 udah berangkat. Wah sedih banget, udah kehilangan banget. Ya, tapi sempat prihatin nggak maksudnya? Banget, Raffi masuk, udah jelas itu. Saya kan Rapi dari kecil mas saya, benar-benar mendalami ilmu agamanya benar. Emang dari dulu juga rajin sholat jadi. Baiklah warga sini juga merasa kehilangan atau donatur warga di sini kan, ya Rapi. Lantas, bagaimana nasib para pekerja di rumah Raffi setelah Raffi dinyatakan positif narkoba? Akankah ada pengurangan pekerja di rumahnya? Ya masih ada pegawai-pegawainya di sini saya. Tapi ada ibunya kok yang tanggung jawab. Saya belum ngobrol panjang sama ibu sih, karena waktu ibu datang sini juga langsung masuk kamar tidur. Jadi, tapi Akang sendiri udah ketemu sama ibu langsung? Udah ketemu. Enggak. Raffi tuh ya, setahu saya sih dia kerja melulu ya. Jadi saya kadang tuh kalau misalnya Vi udah makan belum gitu, saya kan memang doyan makan. Dia tuh senangnya makannya tuh yang biasa-biasa aja gitu. Nah dia tuh nasi, tempe, sambal udah enak gitu. Jadi saya suka Vi ini enak nih, ini nih. Jadi suka bawa makanan gitu, kadang bagi gitu. Dan dia itu selalu nolong orang gitu. Misalnya saya ada keperluan, Vi ini nih gue ada acara di sini, bisa nggak lu ngisi, tolongin gue ya gitu. Dia pasti iyain, iya bisa gitu. Walaupun cuma bentar atau nongolin muka aja gitu, kasih support, tapi dia selalu begitu. Jadi saya pun merasa saya paling nggak doanya nggak putus lah buat dia. Sebagai salah satu temannya Raffi, saya hanya bisa mendoakan semoga dia bisa ikhlas menjalani semuanya, bisa tawakal. Ini hanya cobaan dari Tuhan. Ketika Raffi masih harus terus meningkuk di BNN karena status barunya, teman-temannya seperti Baim Wong yang sempat menjenguknya di BNN, kini justru sibuk bermain sinetron Cinta 7 Susun bersama Seven Icon dan Miska Chandrawinata. Lantas seperti apa keseruan mereka di lokasi syuting? Benarkah Seven Icon kerap menjahili Miska? Lalu bagaimana dengan Baim Wong? Saksikan hanya di Intens di segmen berikutnya. Sementara Raffi Ahmad menjalani hari-hari sehubungan dengan statusnya sebagai tersangka, sahabatnya Baim Wong yang juga pernah menjenguknya di BNN justru tengah bermain sinetron baru. Bersama Seven Icon dan Miska Chandrawinata, Baim terlibat dalam sinetron Cinta 7 Susun. Seperti apakah kehebohan dan keseruan yang terjadi di lokasi syuting bersama 7 gadis cantik personil girl band ini?